wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya jelas? agak Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Kalau sekarang sudah jelas? jelas, Bu. Sudah, Bu, sudah jelas. Lumayan, Bu. Lumayan ya. Nanti yang jelas bilang ya. Mohon Ya. bantuannya di mute untuk mic-nya agar lebih jelas terdengar oleh peserta. Oke, Bu. Masuk juga ke ruang diskusi ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jenny Irnawati, dosen manajemen Unpam Universitas Pamulang. Nah, pada materi pertama yang akan kita bahas itu tema update terhadap saya akan memberikan CV pembaca ya. Terlihat untuk CV-nya? Terlihat, Bu. Ya, Bu, lihat. Untuk pemateri yang akan menyampaikan itu atas nama Bapak Wirawan Suryanto, SEMM. Nah, beliau lahir di Malang pada tanggal 24 Januari 1991 dan sudah menikah. Beliau adalah alumni Unpam, di mana S1-nya lulus tahun 2015, jurusan manajemen, dan S2-nya Magister Manajemen di tahun 2017. Nah, pengalaman beliau sebagai accounting itu cukup lumayan sudah lama ya, dari mulai 2013 sampai dengan saat ini. Jadi selain beliau aktif sebagai dosen di Universitas Pamulang, beliau juga masih menjabat sebagai staf accounting, tax, dan finance. Oke, untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh beliau, itu yang pertama ada penjelasan tentang keuangan yang sehat, yang kedua pemahaman tentang tujuan keuangan, ketiga bagaimana mengatur anggaran, keempat mengapa pentingnya berinvestasi, dan yang terakhir tips dalam melakukan investasi yang baik. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Wirawan Suryanto SEMM, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Untuk lancar acara, tolong semua partisipan harap di mute dari speakernya, mic-nya. Karena kalau ketika ada peserta yang sedang unmute atau sedang aktif speakernya atau mikrofonnya, maka akan bentrok dengan suara saya. Takutnya nanti terputus-putus dan materinya tidak tersampaikan dengan jelas. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya teman-teman pasti udah ngalamin dampak yang namanya new normal ini yang sekarang sedang terjadi di pandemi, ya kan, karena virus COVID-19 atau corona. Nah, di sini kita para dosen Universitas Pamulang menghadirkan upgrade literasi keuangan menghadapi new normal. Nah, kita tahu urgensinya, kita tahu kepentingannya dari teman-teman. Pasti nggak mau kejadian yang sekarang terulang. Pasti tidak ingin kejadian yang seperti sekarang, apalagi dalam kondisi keuangan, itu terulang di depannya. Nah, untuk mengetahui atau lebih dalam materinya, sekarang kita akan mulai. Pertama, untuk literasi keuangan sendiri. Literasi keuangan itu adalah kecakapan atau kemampuan
seseorang dalam mengatur uangnya. Mengatur tidak hanya pemasukan, tapi juga pengeluarannya. Jadi, semuanya diatur, baik itu uang masuk ataupun uang keluar. Dan kita tambah nanti kita masukkan ke dalam situasi yang normal. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini tujuan dari atur keuangan itu apa sih? Teman-teman pasti pengen sejahtera. Ya kan? Nah, ketika teman-teman pengen sejahtera, pasti harus ada yang diatur dulu. Mohon maaf untuk moderator, ada yang nimpa slide-nya? Ada yang nimpa slide. Oke, kita lanjut dulu. Dari pertama, tujuan terakhirnya adalah step 7, itu adalah tetap sejahtera. Sejahteranya dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Karena yang kita ingin upgrade di sini adalah ilmu dari keuangannya. Sebelum ke tetap sejahtera, atau tetap sejahtera dalam sisi keuangan, tahap pertama yaitu punya rencana keuangan atau financial planning. Sekarang banyak yang melakukan financial planning ataupun memberikan layanan financial planning. Banyak, tapi teman-teman bisa lakuin sendiri. Dari mulai, nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana cara ngaturnya, kemudian pos-pos apa saja yang ada di dalam rencana keuangan itu, terus bagaimana menghabiskan secara bijak. Karena literasi di sini kuncinya adalah secara bijak dan efektif dan efisien. Pertama, punya rencana keuangan. Yang kedua, hapus utang. Yang nomor 2 ini benar-benar harus teman-teman lakuin. Oke, kalau hutang itu produktif, nggak masalah. Karena hutang di sini ada dua tipe, hutang yang produktif dan hutang yang nggak produktif. Contohnya, hutang yang nggak produktif. Misal teman-teman ngutang buat beli motor, tapi buat nyari cewek. Atau ngutang handphone terbaru karena gengsi sama temannya. Nah, itu utang yang nggak produktif, lebih baik dihapus. Kecuali utang yang produktif itu, misal teman-teman di sini punya sosial media, tapi yang menghasilkan. Silakan kalau mau upgrade handphonenya. Silakan kalau mau meningkatkan kualitas dari handphonenya agar lebih cepat loadingnya atau lebih nggak lemot gitu, agar mendukung dari usahanya. Jadi si utang ini menghasilkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, siapkan dana darurat. Ini yang teman-teman kadang-kadang nggak tahu dana darurat itu apa. Ya kan? Banyak orang yang menganggap dana darurat, oh ya udah, yang penting aku punya tabungan, udah. Gitu. Nggak, dana darurat itu kalau untuk single, rata-rata itu adalah pengeluaran 1 bulan dikalikan 3 bulan. Jadi dana darurat itu dari pengeluaran per bulan. Acuannya, pengeluaran 1 bulan, misal pengeluaran per bulan kalian 2.500.000. Kalian harus menyiapkan uang 7.500.000 di rekening kalian sebagai dana darurat. Oke, dan nggak boleh dipakai kecuali memang benar-benar keadaan darurat. Bukan mentang-mentang udah terkumpul 7.500.000, kemudian keluar PS5, keluar kosmetik terbaru, beli dari dana darurat itu, nggak bisa. Jadi benar-benar dana darurat itu dikunci. Kalau untuk single, acuannya single ataupun masih sendiri 3 bulan. Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Kemudian kalau udah berpasangan, 6 bulan hingga 12. Kemudian kalau udah berkeluarga, punya anak atau istri, terutama misal punya anak, itu harus 12 bulan kalian harus menyiapkan dana darurat. Kemudian setelah dana darurat sudah siap, sudah kalian siapkan, yang keempat adalah memulai investasi. Beda halnya dana darurat yang tadi kita pakai dengan investasi.
pisahkan rekening tersebut, jangan dijadikan satu. Karena dana darurat itu posnya sendiri, nggak dipegang-pegang. Kalau investasi, kita ada sendiri nanti. Gitu. Yang kelima, membangun aset aktif. Apa sih aset aktif ini? Bisa jadi kalian punya usaha, bisa jadi kalian kerjasama atau menanamkan modal, ya kan? Itu juga semuanya aset aktif. Dan keenam, setelah aset aktifnya sudah aktif, maksudnya sudah berjalan, maka akan menerima penghasilan pasif. Penghasilan pasif, kita nggak melakukan apapun, kita tidur bahkan kita masih tetap dapat uang, ya kan? Nah, setelah step ke-6 dilalui, maka yang step ke-7 tetap sejahtera. Tetap sejahtera ini bukan dalam artian kita dapat uang langsung dihabiskan, enggak. Kita dapat uang, kita mengelolanya dengan baik. Gitu. Jadi agar tetap sejahteranya nggak cuma sesaat pas lagi dapat uang, kemudian sejahtera, pas tiba-tiba uangnya habis nggak sejahtera lagi gitu. Enggak, kita harus membuat semua ini, dan step ke-7 terutama itu continuous, terus menerus, bisa hanya 1 bulan. Oke, lanjut. Nah, pertama di sini poin pertama untuk keuangan yang sehat. Gimana sih keuangan yang sehat? Pasti teman-teman pengen tahu kan keuangan yang sehat itu gimana? Ada tiga rasio yang untuk pribadi yang paling perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rasio likuiditasnya. Seberapa liquid sih harta kita? Kalau misal teman-teman punya uang, itu sangat liquid. Kemudian punya emas batang atau logam mulia, itu juga masih liquid terhitungnya. Tapi kalau teman-teman punya tanah warisan yang ada di Jonggol gitu, misal jauh, biarpun itu 1 hektar, itu bukan harta yang liquid. Jadi tetap rasio likuiditasnya diperhatikan, jangan sampai kalian misal ada kejadian yang tidak menyenangkan, ya jangan sampai ya, itu harus nyairin tanah dulu, harus jual tanah dulu, nggak bisa kita langsung bayar juga, itu nggak boleh. Tetap harus disediakan rasio likuiditas yang bagus, tetap harus disediakan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Yang kedua, rasio menabung. Nah, rasio menabung di sini jangan sampai, memang bagus kalau menabung dengan nominal besar. Tapi perlu diingat, rasio menabung di sini jangan sampai mengganggu kebutuhan pokok kalian. Kebutuhan pokok kalian harus terpenuhi juga, kemudian tapi tetap menabung terlebih dahulu. Itu. Yang terakhir, rasio berhutang. Kalau untuk rasio berhutang di perusahaan oleh Bank Indonesia, oleh Bank BUMN maupun bank swasta, ataupun yang paling baru itu dari pajak, itu rasio berhutangnya 25%. 25% dari hartanya. Bahkan kalau bank mungkin teman-teman ada yang punya KTA atau pinjaman gitu, yang di-approve umumnya cuma 30% dari penghasilan. 70%-nya adalah pokok untuk kebutuhan pokok kalian. Yang 30% itu saja yang diterima sebagai cicilan. Selain itu nggak boleh. Kalau perusahaan lebih ketat lagi, 25. Gitu. Jadi tetap harus berutang, tapi jangan melebihi batas. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang kedua, memahami tujuan keuangan. Apa sih tujuan keuangan? Teman-teman pasti taunya uang ya buat beli barang, Pak, buat transaksi, Pak. Nah, tujuan dari keuangannya itu apa? Pertama, semua manusia itu pasti punya banyak kebutuhan dan keinginan. Maka prioritaskan tujuan keuangan mana yang sebaiknya dipenuhi. Nah, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Pasti sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan primer. Ya kan? Kebutuhan primer kita, maka itu harus dipenuhi. Dipenuhinya bagaimana? Dengan uang. Ya kan? Kemudian yang kedua, mencapai impian dan keinginan. Teman-teman di sini pasti semuanya kuliah
pengen mencapai impian atau keinginan merubah kehidupan teman-teman jadi lebih baik. Dari yang sebelumnya nggak ada apa-apa, masuk ke Universitas Pamulang, ataupun masuk ke universitas yang lain, maka akan jadi apa-apa, akan punya apa-apa. Nah, itu adalah impian dan keinginan kalian. Bagaimana mencapainya? Tiap semester kalian harus bayar, kemudian tiap perkuliahan kalian harus ada bayar SKS, ada bayar UTS, UAS, segala macam. Nah, itu juga adalah tujuan dari keuangan, agar bisa mencapai impian dan keinginan. Yang terakhir, yang ketiga, melindungi setiap individu dan keluarga dari risiko keuangan. Risiko keuangannya apa nih? Gitu. Misal teman-teman ada adiknya sakit, saudaranya sakit, atau dirinya sendiri sakit. Nah, setiap individu ini pasti butuh dilindungi. Nah, dilindunginya, pertama misal contoh tadi sakit, kemudian masuk rumah sakit, pasti ada risiko keuangannya di situ, di mana harus bayar rumah sakit, harus mengeluarkan biaya obat. Nah, itu semua menggunakan uang untuk melakukan pembayarannya. Nah, di situ harus dilindungi. Selain itu, selain dari sakit, ada juga risiko keuangan yang sering kita alami, yaitu misal terjadi penipuan, terus kemudian ada investasi abal-abal, kemudian ada investasi bodong atau apalah gitu ya kan. Pasti semua orang pernah ditawari. Ada juga orang yang masuk ke dalam hutang yang terlalu dalam, gitu juga risiko keuangan, dan itu juga harus dilindungi dari sisi keuangannya. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah tadi kan saya bilang di awal punya rencana keuangan. Ini beberapa contoh, bebas, ini boleh dijadikan acuan atau tidak, tapi macam-macam acuannya, kemudian dari tidak hanya dari satu sumber saja, dari beberapa sumber juga banyak. Kalau ini saya ngambil dari Ibu Prita Gozi. Kalau teman-teman cari nanti ada di IG, itu dari Zep Finance. Nah, itu mengaturnya seperti ini. Kenapa saya ambil ini? Menurut saya ini yang paling sesuai untuk kita saat ini, apalagi terutama untuk saya ya. Nah, maaf, slide-nya kepotong lagi. Tolong teman-teman jangan ada yang share presentasi ya, biar nggak keganggu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kenapa saya pilih dari Prita Gozi? Lebih fleksibel, ini bisa diatur dengan kita gitu, dan lebih lengkap datanya. Lebih lengkap dalam artian keseluruhannya gitu. Nah, yang pertama, kita dari tengah, garis tengah, ke sebelah kanan, atau searah jarum jam. Dari 100% gaji, kita langsung masuk ke 5% zakat dan sosial. Bisa kalian kasih ke zakat, amal zakat, kemudian sedekah, atau apalah, yang keagamaan gitu, silakan. Zakat dan sosial langsung sisihkan 5%. Kemudian, yang kedua, dana darurat. 5%. Kumpulkan. Tadi 7,5 juta per bulan. Nah, kalian harus mengumpulkan per bulannya 5% dari gaji hingga 7,5 juta, 7.500.000. Yang ketiga, premi asuransi. Premi asuransi di sini boleh BPJS, entah kalian mau ikut asuransi sendiri atau apalah, mungkin bisa. Kalau nggak ikut premi asuransi, dibuat satu rekening sendiri, 5% dari gaji, kalian sisihkan untuk dana darurat jika aktif. Jadi nggak ganggu dana darurat yang 5% yang sebelumnya. Harus pakai mikrofon ya? Oke. Pakai itu nggak bisa. Yang paling besar AirPod adalah bisa pakai AirPod kok ada kan? biaya hidup dan cicilan. Jadi di biaya hidup dan cicilan di sini paling besar karena itu kebutuhan primer kita. Oke. Dan terakhir, menabung. Selanjutnya 5% menabung. Setelah itu, setelah menabung 5% sisihkan,
Kemudian 10% untuk investasi. Nah, investasi di sini banyak macamnya. Kalian bisa masuk ke logam mulia, masuk ke saham ataupun reksadana, kemudian banyak macamnya. Kemudian yang terakhir, tetap kalian di sini kan butuh kesenangan, butuh hobi. Kalian pasti punya hobi. Nah, kalian punya jatah 10% untuk melakukan gaya hidup kalian atau melakukan kesenangan kalian. Misal, teman-teman suka nongkrong atau apa, budgetnya hanya 10%. Tidak boleh lebih. Oke, ini beberapa cara mengatur anggaran untuk mencapai tujuan keuangannya. Tadi. Selanjutnya, yang keempat, kenapa sih tadi investasi ada 10% dan kenapa sih investasi penting? Ada 3 poin. Pertama, tingkat inflasi. Yang pertama, inflasi itu kan kita tahu setiap tahun meningkat. Dari yang sebelumnya 4%, kemudian sekarang hampir 5%, dan itu pasti naik, nggak akan turun, ya, karena semua harga juga akan naik. Nah, itu juga kita harus memperhitungkan, karena inflasi ini adalah hal yang nggak bisa kita atur, hal yang di luar kontrol kita. Jadi kita harus siapkan. Kemudian yang kedua adalah ada masa produktif dan masa tidak produktif. Teman-teman mungkin di sini semuanya produktif, ya kan? Semuanya masih bisa menghasilkan uang, tapi apakah teman-teman di sini yang sedang produktif sudah mempersiapkan masa tidak produktifnya? Nah, maka dari masa produktif ke transisi ke masa tidak produktif harus ada persiapan. Yang ketiga, yang terakhir, potensi keuntungan. Siapa sih yang nggak mau untung? Ya kan, semuanya pasti mau untung. Nah, karena adanya potensi keuntungan ini yang bisa menambah dana untuk bisa untuk masa tidak produktif, bisa untuk passive income atau untuk dana darurat. Jadi kita nggak perlu cari yang lain-lain lagi gitu. Dari potensi keuntungan itu saja masuk dana darurat, jadi kita masih bisa untuk pos-pos yang lain gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tips memilih investasi yang baik. Nah, teman-teman kan pasti bertanya-tanya investasi yang baik itu kayak gimana sih gitu. Tadi bapaknya nyuruh investasi, tapi gimana ya investasinya yang baik ya gitu. Nah, ini ada 5 investasi atau tips memilih investasi yang baik. Pertama, yaitu sesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Tujuan keuangannya apa tadi? Misal untuk dana hari tua atau dana tidak produktif. Oke, masuknya kemana? Bisa masuk ke saham ataupun logam mulia. Kalau saham teman-teman misal pensiun masih 30-40 tahun lagi, sekarang mulai belajar saham. Kemudian lihat mana perusahaan yang masuk blue chip yang kira-kira tidak akan berubah atau nilai perusahaannya tidak akan berkurang hingga 30 tahun ke depan. Jadi sahamnya biarkan. Lihat tujuannya itu untuk hari tua. Jadi mau apapun yang terjadi, saham itu nggak boleh dikurangi, nggak ditambah boleh, nggak boleh dikurangi. Jadi pas waktu hari tua, maka akan sudah siap sedia dananya. Kita nggak perlu cari lagi. Kemudian kalau misal teman-teman mau jangka pendek nih, mau buat persiapan nikah gitu kan, misal 1 tahun lagi gitu, bisa ambil ke reksadana. Bisa, kemudian ada macam-macam dari produk-produk bank yang bisa menawarkan kayak sistem auto debit tapi dalam satu rekening di 1 tahun, dan kalian harus menyiapkan dana disimpan ke rekening tersebut selama 1 tahun, dan itu nggak bisa kita ambil sebelum jatuh tempo. Itu kan beda lagi tujuannya. Jadi macam-macam, sesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Yang kedua, pahami profil risiko. Profil risiko ini semua investasi tidak bisa dinyatakan tanpa risiko. Semuanya punya risiko. Saham pun atau tabungan pun yang risikonya paling kecil, padahal itu uang kita cuma titip di bank, itu juga memiliki risiko. Risiko ketika saat pandemi seperti ini, kemudian
si banknya tutup, kemarin kan ada isu 3 bank BUMN bakal tutup, 3 bank BUMN bakal nggak bisa bayar gitu. Nah itu juga termasuk risiko. Jadi harus dipahami profil risiko dari investasi yang kita lakukan. Yang ketiga, ragamkan jenis aset investasi. Pertama, bisa saham. Kedua, bisa logam mulia. Dana. Jadi tergantung dari tujuan keuangan Anda. Kalau misal ya tadi yang saya berikan contoh, misal saham jangka panjang, oke silakan. Saham di jangka pendek bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah gitu. Tapi tetap kalau untuk saham trading nggak saya sarankan, atau jual beli saham nggak saya sarankan, gitu. Karena itu keuntungannya memang besar, tapi lebih baik saham untuk jangka panjang. Yang keempat, pilih potensi keuntungan dan risiko yang wajar. Pastikan teman-teman pernah dapat SMS ya kan, nabung sekian dapat 2 kali lipat. Kalau zaman dulu biasanya ada investasi yang bilang 3 bulan langsung balik 3 kali lipat, nggak mungkin. Secara keuntungannya yang wajar aja, nggak usah cari yang terlalu besar, jangan tergiur dengan keuntungan yang besar, karena keuntungannya besar, risikonya juga besar. Gitu. Yang terakhir, pelajari dan pahami. Pilih investasinya, kemudian pelajari dan pahami benar-benar. Jadi kalian investasi tidak hanya menaruh uang kalian ke dalam satu investasi, tapi benar-benar mempelajarinya, benar-benar memahami dari si investasi yang dilakukan. Gitu. Jadi harus sesuai, ini cocok nggak ya buat saya gitu. Cocok, kalau misalnya cocok jalani, dipelajari sampai jelas. Jadi biar tidak terjadi risiko-risiko keuangan yang tidak menguntungkan untuk teman-teman. Saya rasa cukup sekian untuk presentasinya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab karena judulnya di sini adalah fokus group discussion gitu. Jadi lebih ke diskusi grup. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wirawan Suryanto SEMM yang sudah memaparkan materinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengenai yang tadi dipresentasikan untuk Halo. Ya, Mas Riyadi ya? Ya, betul. Ya, silakan Mas Riyadi pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada narasumber serta moderator atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih mengenai apa yang tadi disampaikan, bahwa tadi mengenai topik mengatur anggaran. Pertanyaannya, bagaimana jika di salah satu pos anggaran tidak bisa mencukupi? Tadi dari anggaran tersebut kan dibagi sekian persen, ada tabungan, gaya hidup, dan investasi. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika salah satu pos anggarannya kurang? Kita bisa mengambil dari pos lain, atau hutang di pos lain, atau hutang yang ada di luar pos. Pertanyaannya itu aja. Oke, terima kasih. Pak Wira, ini mau langsung jawab atau kita tunggu 3 pertanyaan terlebih dahulu? Langsung saya jawab aja. Oke, silakan Pak Wira untuk dijawab. Boleh tambah pertanyaannya? Cukup. Menambahkan cukup jelas. Cukup baik. Oh, boleh, silakan. Jadi di awal juga disampaikan kita harus menghapus hutang gitu. Ya, semua maksudnya biar gak timbul hutang baru, bagaimana caranya gitu. Kalau di salah satu pos itu tidak mencukupi dana tersebut. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Yadi atas pertanyaannya. Menarik pertanyaannya ya. Jika anggarannya tidak cukup atau anggarannya kurang. Nah, di sini
Jadi yang menyesuaikan itu adalah gaji kita, bukan anggarannya. Jadi misal teman-teman, misal contoh nih, contoh gajinya 5 juta. Nah, 5 juta ini langsung poskan ke masing-masing, langsung dihitung. Dan harus sesuai, maksudnya harus mengacu pada anggaran yang sudah Anda sendiri setujui. Karena ini kan anggaran saya buat bukan untuk menjadikan patokan ke semua orang atau harus diturutin seperti ini, enggak. Tapi apa yang bisa Anda ambil dari anggaran ini praktekkan. Gitu. Jadi misal tadi premi asuransi ini saya nggak punya asuransi, gitu kan. Oh berarti bisa dialihkan ke dana darurat. Itu bisa dialihkan dana darurat yang sebelumnya 5%, tadinya 5%, jadi 10%. Gitu. Kalaupun anggarannya kurang, itu sesuaikan saja. Jadi nggak perlu harus misal pengen dapatnya 10 juta atau Ini ada maksudnya duit apa sih? Gue udah daruratnya 5 juta, itu nggak perlu. Aldi mana sih ini? Kita dapat 100%-nya berapa, kita yang masukkan ke anggaran. Ini gue udah ngitung. Sesuaikan dengan persentase tiap Iya. anggaran gitu. Nah, yang Ke kedua, prioritas kali ya Pak. ya skala prioritas. Tetap. Dan jadi kan di sini kenapa saya suka dengan anggaran yang saya share tadi? Yang pertama, dia langsung ke zakat dulu. Ya kan? Karena pertama kali memang harus ke dekat atau zakat dulu, baru yang lain-lain. Nah, ini skala prioritas tetap. Jadi benar kata Mas Yadi, gaya hidup itu terakhir. Ya, gaya hidup itu terakhir, jangan yang pertama. Yang penting itu kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Kemudian cukup jelas yang pertama pertanyaannya. Kalau untuk yang pertama jawabannya cukup jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Yang kedua ya, yang untuk hutang, menghapus hutang. Bagaimana agar hutang itu tidak timbul-timbul lagi? Tipsnya, salah satu tips yang saya praktekin, saya sudah jalankan, teman-teman sering, terutama Mas Yadi, pernah nggak sih belanja online? Belanja online masukin ke keranjang kayak begitu, kan? Iya. Itu kalau itu bukan kebutuhan primer, maka biarkan di keranjang sampai sebulan. Biarkan di keranjang sampai sebulan. Nah, kalau sebulan itu nggak beli, berarti itu nggak perlu. Jadi jangan nambah. Terus yang kedua, kalau nggak bisa beli cash, jangan beli. Jadi jangan nurutin keinginannya. Tapi keinginan yang harus nurutin dengan isi kantong kita, istilahnya. Jadi teman-teman misal, terutama Mas Yadi ini yang nanya tadi, misal mau beli handphone, atau mau beli motor baru, atau mau beli gadget baru, gitu. Nah, misal harganya 3 juta, oke, kita kumpulkan. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, ketika sudah bisa beli cash, baru beli. Gitu. Cukup jelas, Mas Riyadi? Jelas. Ya, jadi intinya lebih bersabar dulu ya kalau kita beli barang. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Wirawan. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Mas Riyadi atas pertanyaannya. Kemudian untuk kita masuk ke pertanyaan kedua ya, ini dari chat, itu ada dari Uci Purnamasari. Saya ingin bertanya, kita kan harus mempunyai planning keuangan, namun di masa pandemi ini agak susah nih mencari investasi yang cocok, karena keuangan negara aja lagi turun. Menurut Bapak, investasi apa sih yang cocok di masa sulit ini? Mungkin Pak. Dari investasi apa yang cocok pada saat ini gitu, tetap ya,
kita balik lagi, kalau yang paling cocok itu dari logam mulia, kalau bagi saya. Kalau menurut saya, tadi kan diminta pendapat saya ya. Logam mulia, kenapa logam mulia? Yang kita tahu nih, sebelum pandemi ini terjadi, harga logam mulia Antam itu 800.000, paling tinggi 850 gitu. Dan sekarang pandemi pernah mencapai 950 hanya dalam beberapa bulan di pandemi ini, ya kan? Jadi nggak ada salahnya jika menanamkan atau membeli logam mulia gitu. Dan logam mulia sekarang gampang belinya, bisa di Antamnya langsung, bisa ada yang di Pegadaian juga ada logam mulianya gitu. Berbentuk logam mulia ya, bukan perhiasan. Kalau perhiasan kan untuk dipakai ya, apalagi perhiasan yang misal kayak yang dipakai sama cewek-cewek atau perempuan-perempuan, itu juga sebenarnya investasi tapi yang dipakai, tapi lebih baik kalau menurut saya di logam mulia. Gitu. Lanjut. Oke, sudah ya, sudah menjawab. Memang paling bagus itu investasi dalam emas, apalagi dalam logam mulia. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, karena kita keterbatasan waktu, dari Elizabeth Wenson, tolong jelaskan mengenai pinjaman ilegal dengan kontak di HP digunakan syarat untuk mengajukan. Berikan contohnya. Ini banyak contohnya ya. Boleh diulang ini. Jadi tolong jelaskan mengenai pinjaman ilegal dengan kontak di HP digunakan syarat untuk mengajukan. Berikan contohnya. Mungkin ini kali ya, mengajukan pinjaman online kan sekarang lagi banyak nih, tanpa ada persyaratan apapun, hanya cukup KTP, isi data, terus kontaknya diizinkan, kemudian cair tuh uangnya, misalkan 1 juta. Nah, itu kan harus ada pembayaran tuh dalam berapa hari. Pasti kan kontaknya itu save tuh oleh si, misalkan contohnya salah satunya apa ya, yang beredar banyak, pinjaman online tunai. Nah, itu biasanya kan kontaknya itu kan keambil tuh semuanya sama mereka kan. Nah, pada saat si peminjam itu telat bayar, nah otomatis semuanya itu akan dihubungi, baik lewat WA, SMS, telepon gitu kan, bahkan diteror gitu, bukan hanya si peminjam, tapi semua kontak yang ada di situ, bahkan kalau ada nomor dosennya juga ditelepon gitu kan sama si debt collector. Nah, gimana tuh Mas Wira, Pak Wira? Oke, ngebantu jawab, nambahin sedikit ya. Sebenarnya pinjol itu kan istilah kerennya pinjol ya, pinjaman online gitu. Itu bukan KTA. Kalau KTA kan kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan. Kita yang dijaminkan di bank ya nama kita. Kalau istilah kasarnya, istilah di lapangan, yang dijaminkan itu ya leher kita gitu. Kalau misal kita nggak bisa bayar, maka ya kita yang dikejar gitu kan. Nah, kalau pinjol atau pinjaman online ini bukan kredit tanpa jaminan. Yang menjadi jaminan adalah data digital Anda. Gitu. Jadi dari kan pasti nunjukin tadi kontaknya harus di-approve untuk aplikasi untuk membaca kontak. Nah, semua kontak itu adalah aset digital Anda. Sekarang bayangkan jika Anda punya atau nge-save atau nyimpan nomor atasan Anda, nomor direktur perusahaan Anda, kemudian diteror gara-gara uang cuma 500.000 misal. Nah, itu kan untuk prestasi kerja di karyawannya sendiri juga udah nggak bagus. Kok sampai atasan disangkut pautkan ke pinjaman karyawan yang hanya 500.000 gitu. Jadi lebih baik dihindari. Dan satu lagi, bunganya tuh pasti besar banget. Waktu itu pernah ada mahasiswa saya minjamnya cuma 5 juta dan bayarnya harus 8 juta. Itu benar-benar terjadi dan dia mau nggak mau harus memenuhi itu.
Dan dia buat apa? Cuma pengen buat beli handphone. Gitu. Padahal handphone dia sendiri waktu itu juga masih bisa dipakai. Jadi lebih, kembali lagi, lebih pilih kebutuhan, jangan keinginan. Oke? Oke, saya cukup karena keterbatasan waktu, kita ada satu materi lagi. Jadi intinya dalam literasi keuangan ini sebenarnya cukup menarik ya kalau misalkan kita ngomongin untuk tentang investasi, bagaimana yang baik segala macam. Nah, itu memang ada beberapa juga pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin nanti kita jawab di grup. Kemudian jadi inti dari keuangan itu kita tuh harus mengeluarkan kebutuhan yang kita butuhkan nih, jangan yang kita inginkan gitu, lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan uangnya ngepas, jangan kebanyakan mau. Jadi belilah yang sesuai dengan kebutuhan kalian, jangan kemauan gitu. Nanti kalau misalkan pada saat kalian sukses, baru beli yang kalian mau, yang saat itu tertunda. Seperti itu ya. Oke, terima kasih.